Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2025 di Indonesia yang dimulai pada 23 April 2025 sudah memicu kontroversi. Dugaan kecurangan muncul setelah beredarnya foto-foto soal ujian di platform media sosial X dan grup Telegram. Bukti-bukti tersebut menunjukkan upaya peserta membocorkan soal ujian yang memicu keprihatinan di kalangan masyarakat dan calon peserta lain. Dalam sebuah unggahan viral, akun @xgeografi membagikan thread yang berisi kumpulan bukti kecurangan selama UTBK hari pertama. Unggahan tersebut menampilkan foto soal ujian yang diduga diambil secara ilegal oleh peserta ujian. Selain itu, terdapat pula video menunjukkan pengawas ujian sedang melakukan live streaming saat ujian berlangsung yang selain melanggar aturan, juga menunjukkan lemahnya pengawasan. Bahkan beberapa akun YouTube mulai mengulas dan membahas soal-soal yang diduga termasuk diujikan dalam UTBK 2025. Sejumlah peserta UTBK SNBT 2025 juga diduga melakukan kecurangan, diantaranya dengan membawa telepon genggam yang disimpan di balik baju, menyebarluaskan soal ujian di platform X, hingga menggunakan kamera yang lolos metal detektor di behel gigi. Menanggapi hal itu, Ketua Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB 2025, Edward Wolok mengatakan tidak ada satupun soal yang identik antar sesi. Dengan demikian, klaim soal bocor yang beredar di media sosial dinilai tak berdasar. Edward menjelaskan SNPMB merancang lebih dari 23 set soal UTBK yang berbeda, disesuaikan dengan sesi dan lokasi ujian. Kalau soal garansi bocornya soal dari panitia itu tidak mungkin. Dan sampai sejauh ini ada upaya-upaya dari berbagai pihak ingin melakukan kebocoran soal, alhamdulillah itu bisa kami atasi. Kendati demikian, Edward mengakui pihaknya mendapati sejumlah kecurangan yang dilakukan peserta UTBK. Beberapa modus kecurangan dilakukan peserta seperti kamera tersembunyi di ikat pinggang, kawat gigi, hingga penggunaan software remote desktop telah ditelusuri. Hingga hari kedua pelaksanaan UTBK Kamis 24 April 2025, panitia SNPMB mencatat sedikitnya 14 kasus kecurangan atau sekitar 0,0071% dari total peserta. Meski angkanya kecil, panitia tetap mengambil langkah tegas. Setiap peserta yang terbukti melakukan pelanggaran akan langsung didiskualifikasi dari seluruh proses seleksi. Panitia juga akan menjatuhkan sanksi bagi petugas internal yang terbukti lalai atau terlibat. Untuk mencegah pelanggaran serupa, SNPMB mengimbau seluruh pusat UTBK di perguruan tinggi negeri meningkatkan pengawasan, termasuk pemeriksaan barang bawaan dan penggunaan metal detektor yang lebih ketat. Panitia juga akan menyesuaikan SOP pengawasan di ruang transit dan sebelum masuk ruang ujian. Edward menegaskan integritas seleksi nasional terus diperkuat dan tidak akan menoleransi pelanggaran dalam bentuk apapun.